Chapter 1796, Blue Driver Moffat. Segera setelah itu, layar beralih ke tempat kejadian di markas umum untuk mengungkapkan wajah serius Yu Guanzi. Peringatan tingkat 1. Bersiaplah untuk pertempuran. Blue Driver God Killer Great Array telah bergerak. Bersiaplah untuk melibatkan musuh. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang di tempat kejadian menjadi cemas. Gu Yuena yang telah bermeditasi sebelumnya juga berdiri. Matanya bersinar dengan cahaya. Semburan aura yang kuat meledak dari tubuhnya pada saat itu. Qiangu Dongfeng berdiri juga dengan mata menyipit. Apakah itu akan datang? Saya kira federasi tidak bisa ragu lagi. Jenderal, tolong ingatkan tentara kita untuk ekstra hati-hati. Dikatakan bahwa surga abadi tidak seperti apapun yang telah kita lihat. Jangan terlalu dekat dengannya. Kalau tidak, kita bisa mengalami kerugian besar jika kita terpengaruh. Dong Xian mengerutkan kening dalam-dalam. Dicatat, Blue Driver God Killer Great Array telah bergerak. Meskipun tidak bergerak dengan kecepatan tinggi, gerakannya jelas terlihat di tampilan satelit. Itu paling mengkhawatirkan. Tidak hanya Blue Driver God Killer Great Array bergerak, bahkan saluran abisal di bawah array juga ikut bergerak. Dengan kata lain, seluruh bagian abisal bergerak di bawah perlindungan Blue Driver God Killer Great Array. Selain itu, ia bergerak ke arah militer federal. Apa kabar, Master Sekte Tang? Apakah kamu sudah selesai dengan persiapan di sisimu? Suara Yu Guanzi terdengar mendesak di atas komunikator jiwa. Belum. Kami masih terburu-buru dalam proses modifikasi. Dengan situasi saat ini, itu haruslah sukses. Panglima tertinggi, saya akan bergabung dengan banyak yang mulia dari Sekte Tang dan Akademi Shrek untuk membantu Anda menghentikan Blue Driver God Killer Great Array dari memajukan. Baik. Terima kasih telah mengatasi masalah ini. Yu Guanzi menutup komunikator dan menarik napas panjang. Dia tahu bahwa titik kritis akan segera menimpa mereka. Mereka tidak bisa membiarkan Blue Driver God Killer Great Array untuk mendekati medan perang di pihak mereka karena barisan sedang mengangkut Legiun Abisal. Begitu barisan memasuki medan perang dan melepaskan Legiun Abisal, mereka akan berada dalam masalah besar. Siap. Tentara Dewa Laut, Korps Angkatan Laut Nordsea, Korps Tentara Issea, melepaskan tembakan. Perlambat Blue Driver God Killer Great Array. Korps Tentara Pusat, Korps Tentara Barat, Korps Tentara Barat Laut, menempatkan semua senjata berat dalam posisi menembak dan menunggu pesanan saya. Gemuruh gemuruh gemuruh. Gemuruh gemuruh gemuruh. Gemuruh gemuruh gemuruh. Suara tembakan artileri intensif terdengar bergema di seluruh Tule dengan liar. Pemboman karpet ditargetkan pada Blue Driver God Killer Great Array serta semua jalur memajukan secara bersamaan. Namun, itu sepertinya tidak mempengaruhi banyak Blue Driver God Killer Great Array. Perisai cahaya ungu hitam raksasa melanjutkan gerak lambatnya. Itu akan berhenti sesekali selama ledakan yang sangat keras. Tang Wulin memimpin sejumlah pusat kekuatan Tang Sek dan Shrek Academy. Mereka melayang di langit sementara itu dan menatap ke dalam Blue Driver God Killer Great Array. Setiap orang dari mereka memiliki ekspresi serius. Cukup sulit untuk bersaing dengan array hebat itu sendiri. Selain itu, tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatan makhluk abisal di dalam Blue Driver God Killer Great Array. Belum lagi jumlah pembangkit tenaga di antara makhluk-makhluk abisal. Senjata jiwa yang menjadi sandaran federasi tidak efektif dalam perang ini. Ini dapat menyebabkan penghancuran total umat manusia. Moral beberapa korps tentara besar berada pada titik terendah sepanjang masa. Ketika Korps Tentara Utara bertarung melawan pasukan abisal sebelumnya, mereka masih bisa membantai dan mengalahkannya setidaknya. Saat ini, Blue Driver God Killer Great Array adalah perisai yang tidak bisa ditembus.
Kultus Roh Kudus telah menghabiskan ribuan tahun senilai akumulasi dan persiapan untuk melepaskannya sepenuhnya saat ini. Semua senjata Federasi sedang menjadi sasaran saat ini. Semua pesawat tempur jiwa dari Divisi 1 Angkatan Udara Korps Angkatan Darat Pusat lepas landas. Mulailah serangan sinar ion berat. Yu Guanzi mengepalkan giginya saat dia memberi perintah. Chen Xinji menyalakan komunikator jiwanya. Divisi Seagul Angkatan Darat Sigap lepas landas. Mulai serangan sinar ion berat grosir. Bukannya Yu Guanzi menolak untuk memobilisasi pasukan udara dari korps tentara lainnya. Mereka tidak dipersenjatai dengan senjata sinar ion berat. Hanya pasukan darat yang paling kuat. Korps Angkatan Darat Pusat dan pasukan Angkatan Laut. Tentara Dewa Laut di Federasi yang dialokasikan senjata ini. Menilai dari situasi saat ini, hanya sinar ion berat yang bisa membahayakan makhluk abisal di dalam perisai pelindung. Bahkan jika mereka berhasil memukul dan membunuh makhluk abisal, energi abisal akan dikembalikan ke jurang maut pada kenyataannya. Itu tidak akan berdampak banyak. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Pesawat tempur jiwa terbang melewati dengan lolongan keras. Sinar ion berat yang tak terlihat terus-menerus meledakkan Blue Driver God Killer Grid Array dari jauh. Sinar ion berat intensitas tinggi masih memiliki beberapa efek. Orang bisa dengan jelas melihat beberapa makhluk abisal di dalam perisai pelindung meledak. Kemudian berubah menjadi kabut keabu-abuan yang mengalir kembali ke lorong abisal. Namun, jumlah balok ion berat terbatas sementara Angkatan Udara tidak berani terlalu dekat. Seluruh Blue Driver God Killer Grid Array bergerak maju dengan kecepatan sekitar 10 meter per detik. Tampaknya agak lambat. Tetapi susunan besar itu masih melaju dengan kecepatan puluhan kilometer per jam. Butuh 1 hari paling banyak untuk array yang bagus untuk tiba di garis depan medan perang. Satu sisi dengan liar meluncur pergi sementara yang lain perlahan maju tanpa jeda. Dengan cara ini, perang yang absurd berlanjut. Legiun Abisal telah membuat beberapa perubahan kecil ke arah kemajuannya. Pada siang hari, mereka bergerak menuju Korps Tentara Barat dan markas Korps Angkatan Darat Barat Laut. Pengamatan dilakukan dari tampilan satelit. Pemandangan itu mengejutkan Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat Dong Xian yang membuatnya mengutuk keras. Orang bisa melihat hasil dari tabrakan yang akan datang dengan Blue Driver God Killer Grid Array. Markas Besar Komando sebenarnya telah mengirimkan perintah untuk menghentikan barisan besar dari memajukan di semua biaya. Panglima tertinggi, di manakah surga abadi? Di mana itu ditempatkan? Kenapa kita belum meluncurkan serangan? Dong Xian meraung marah ke arah Yu Guanzi seperti binatang buas yang marah. Setelah menyadari bahwa Blue Driver God Killer Grid Array telah mengubah arahnya, dia mendekati Yu Guanzi sekaligus. Yu Guanzi berbicara dengan suara yang dalam. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Surga abadi tidak bersamaku. Dong Xian berbicara dengan marah. Jam berapa sekarang? Di mana orang-orang dari Shrek dan Tang Sekte? Panggil mereka. Tanpa surga abadi, apa yang akan kita gunakan untuk memecah array? Yu Guanzi merasa tidak enak di hatinya setelah melihat Dong Xian marah. Dia berbicara dengan tenang. Super Weapon masih dalam persiapan. Bagaimanapun, kita tidak harus berusaha keras untuk menghentikan musuh agar tidak maju sebelum persiapan dilakukan. Kau B Asteris Ilsteteng. Musuh menuju ke sisiku sekarang. Jika Anda tidak bisa datang dengan tindakan balasan sebagai komandan tertinggi, kita harus mundur. Kalau tidak, kita akan mencari malapetaka. Beraninya kau. Yu Guanzi juga geram. Dong Xian, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Saya memiliki wewenang untuk membuat Anda diadili di pengadilan karena memiliki kaki dingin dalam pertempuran. Dong Xian tertegun sejenak. Dia tahu bahwa Yu Guanzi benar. Tentu saja.
Dia tidak mungkin kembali sekarang. Komandan tertinggi. Bertarung dengan kekuatan sekarang seperti mencari kehancuran. Menurut kecepatannya saat ini, itu hanya akan menjadi 12 jam lagi sebelum kita diserang. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana kita menghentikan musuh agar tidak maju? Kami sudah mencoba semua senjata berat Federasi. Adakah yang bisa kita gunakan untuk menghancurkan pertahanan? Yu Guanzi mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Saya mengerti perasaan Anda. Tapi, kita hanya bisa menunggu. Saya sudah melaporkan situasinya ke Federasi. Surga abadi tidak bisa begitu saja dimanfaatkan. Ini perlu dimodifikasi sebelum dapat digunakan yang telah disetujui oleh Federasi. Itu di tengah-tengah proses modifikasi yang intens. Saya tidak tahu kapan itu akan siap. Tetapi kita hanya bisa berharap itu akan selesai dalam 12 jam ke depan. Saya akan memobilisasi semua angkatan bersenjata untuk membantu Anda. Dong Xian mengambil napas dalam-dalam untuk menekan emosinya. Panglima tertinggi, jangan bicara tentang dendam pribadi kita lagi. Musuh yang tangguh ada pada kita. Saya telah berada di tentara selama bertahun-tahun. Tetapi saya tidak takut mati. Tidak ada teman dan saudara saya yang pengecut. Namun, kita tidak akan mati tanpa alasan dan kita tidak akan mencari malapetaka tanpa alasan. Tolong desak mereka untuk menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, Komandan Resimen Korps Tentara Barat tiba-tiba berbalik dan pergi. Bab 1797, Perlawanan Lengkap. Tangguhkan tembakan artileri untuk sementara waktu. Suara Tang Wulin dikirim ke markas komando melalui komunikator tingkat militer. Tuan Sekte Tang, apakah kamu sudah selesai dengan persiapan di sisimu? Tanya Yu Guanzi dengan heran. Tang Wulin berkata, belum. Tetapi karena tembakan artileri memiliki efek minimal, saya ingin melihat apakah kekuatan tuan jiwa kita dapat mempengaruhi arai besar penghasil darah God Killer. Lagi pula itu entitas yang berbahaya. Kita kemudian dapat menyerangnya menggunakan energi direksional terbalik. Sebuah pemikiran muncul di benak Yu Guanzi. Dia mendengar tentang serangan kedua Legiun Abisal di masa lalu. Douluo Roh Kudus dari Akademi Shrek telah melepaskan keterampilan jiwa bersama yang mirip dengan kutukan. Itu menyebabkan kerusakan parah pada Sekte Roh Kudus. Hanya ketika Korps Angkatan Darat Pusat muncul, mereka benar-benar mengalahkan pasukan Abisal. Jika tembakan artileri tidak efektif, dapatkah sang penguasa jiwa menunjukkan efektivitasnya? Lagi pula, kemampuan bertarung terbaik di dunia ini adalah milik seorang Master Armor pertempuran 4 kata. Pada saat yang sama, tidak ada organisasi lain yang bisa menang atas Akademi Shrek dan Sekte Tang ketika sampai pada jumlah Master Baju Zirah pertempuran 4 kata. Baiklah, aku akan menghentikan sementara tembakan artileri untuk sementara waktu. Master Sekte Tang, terima kasih telah mengambil kesulitan untuk melakukan ini. Yu Guanzi memutuskan dengan segera. Api artileri yang lebat mulai melambat dan berhenti sementara. Perisai cahaya ungu hitam raksasa di kejauhan menjadi jelas tanpa adanya ledakan tembakan artileri. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam. Semua batas Douluos ikuti aku. Sisa orang menjaga Life Subtree untuk mencegah serangan mendadak dari musuh. Sinar keemasan melintas satu kali dan tombak naga emas muncul di genggamannya. Sayap naga emas di punggungnya terbentang. Dia melaju dengan cepat dan menembak ke arah yang mirip dengan meteor emas. Ada Roh Kudus Douluo Yali. Gelap cahaya Douluo Long Yeiwei. Tubuh Douluo Aruheng. Titan Douluo Yuanen Zentian. Surgawi Douluo Yuanen Tiandang, dan Kilin Douluo Tongyu. Mereka semua berdiri di sisi Tang Wulin. Semua keenam limit Douluos mengikutinya. Di sisi lain, siluet melompat ke langit dari Korps Angkatan Darat Pusat.
Hampir 20 pusat kekuatan War God Hall dipimpin oleh Skycrosser Douluo Guan Yue. Mereka mengejar Tang Wulin dan rakyatnya untuk mengejar mereka. Blue Driver God Killer Great Array tetap bergerak maju dengan kecepatan stabil. Sinar ungu hitam terlihat berkilau samar. Makhluk-makhluk abisal di dalam arai padat dikemas sampai mereka tumpang tindih satu sama lain. Hanya dengan melihat sekilas pada adegan itu membuat satu merinding. Tidak butuh waktu lama sebelum Tang Wulin dan yang lainnya mendekati Blue Driver God Killer Great Array. Semakin dekat mereka, semakin mereka merasakan teror berbagai kejahatan. Blue Driver God Killer Great Array terus-menerus memberikan isak tangis. Ini membangkitkan rasa jijik yang intens di antara orang-orang. Bahkan limit Douluos terpengaruh secara spiritual. Tidak hanya itu, ketika seseorang melihat cahaya ungu hitam dengan mata telanjang, rasanya seolah-olah orang bisa melihat gunung mayat dan lautan darah. Itu juga mengeluarkan bau yang memuakkan. Rupanya, susunan besar itu syarat dengan racun yang kuat. Ini Beatrice Seter. Roh Kudus Douluo Yali mengepalkan tinjunya dengan marah. Berapa banyak nyawa dan roh pendendam dikorbankan hanya untuk membangun entitas yang mengerikan ini. Kultus Roh Kudus hanyalah musuh seluruh umat manusia. Tang Wulin berkata, "Saya akan mencoba menyerang dulu. Ibu, aku akan merepotkanmu untuk langkah selanjutnya." Hati-hati," kata Yali dengan suara berat. Sinar bercahaya di mata Tang Wulin. Kecemerlangan emas di tubuhnya bersinar lebih terang. Tiba-tiba, nyala api emas yang kuat muncul dari tubuhnya. Dia mengangkat tombak naga emas di tangannya perlahan. Aliran petir 7 warna meledak dan melayang di sekitar ujung tombak Golden Dragon Spear. Itu adalah bencana unsur. Semburan kemarahan tanpa henti keluar dari tombak. Pemikiran spiritual yang kuat membuat Tang Wulin tampak sedikit liar. Bayangan cahaya naga emas besar secara bertahap muncul dari belakangnya. Siluet secara bertahap muncul di atas bayangan cahaya naga emas. Itu adalah bayangan hitam dengan 12 sayap yang seluruh tubuhnya berwarna merah darah. Aura liar yang mendominasi diserahkan kepada Tang Wulin olehnya. Pada saat berikutnya, Tang Wulin mengubah dirinya menjadi ujung tombak dan hilang dalam sekejap. Itu adalah Forbid Commonplace, Dragon Emperor Chas. Sebelumnya, lengan Qiangu Dongfeng patah oleh serangan yang tepat ini. Meskipun serangan itu tidak meningkat oleh pertempuran Kaisar Naga saat ini, itu menyatu dengan bencana unsur. Pemogokan itu pasti setara dengan serangan oleh pembangkit tenaga listrik Douluo peringkat batas kelas atas. Boom! Bintik cahaya keemasan meledak pada Blue Driver God Killer Great Array yang kemudian berubah menjadi lingkaran cahaya emas yang menyebar ke lingkungan di saat berikutnya. Saat petir 7 warna bersentuhan dengan Blue Driver God Killer Great Array, itu meledak dengan hebat. Hamparan besar dari petir 7 warna menyebar ke sekeliling dengan titik tabrakan sebagai pusatnya. Sinar listrik meliuk ke atas sementara aura liar tersebar ke segala arah. Sinar listrik 7 warna yang menusuk sangat menakjubkan. Titik tabrakan pada Blue Driver God Killer Great Array bisa dilihat dari jauh karena tiba-tiba tenggelam ke dalam. Suara isakan sedih bertambah 2 kali lebih keras dari sebelumnya. Susunan hebat yang menakutkan itu sebenarnya dihentikan oleh dampak tabrakan yang dihasilkan dari satu orang. Bagus. Di markas komando, Yu Guanzi tidak bisa tidak bersorak keras saat menyaksikan adegan melalui perangkat pengintai. Pada saat yang sama, suara nyanyian merdu terdengar juga. Langit tiba-tiba berubah menjadi keemasan. Dan 12 malaikat agung turun dari langit. Seluruh tubuh Yali dikelilingi oleh aura suci. Dia melepaskan 2 keterampilan jiwanya yang paling kuat. Itu adalah tarian Roh Kudus Archangels. Aura suci turun dari langit. Ketika para malaikat melihat Blue Driver God Killer Great Array, mereka semua dipenuhi dengan emosi yang mengamuk.
Di bawah bimbingan Yali, mereka menembakkan aliran cahaya suci yang berubah menjadi bentuk serangan paling murni sebelum meledak ke tempat tabrakan yang dibuat sebelumnya oleh Tang Wulin. Blue Driver God Killer Grid Array mulai bergetar dengan keras. Sinar ungu hitam melonjak liar. Dimanapun cahaya suci itu mendarat, area luas berubah menjadi hitam seketika. Seolah-olah daerah itu telah menjadi tameng untuk menangkis serangan tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Sementara itu, Blue Driver God Killer Grid Array berhenti total. Bang! Siluet emas memantul kembali seperti bola meriam. Justru Tang Wulin. Dia berjatuhan sebentar di langit sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya dengan susah payah. Tempat di Blue Driver God Killer Grid Array yang dipukul sebelumnya telah kembali normal. Bahkan dengan Forbid Commonplace-nya, Dragon Emperor Chas dikombinasikan dengan musibah unsur. Dia tidak berhasil mengisi ke dalam array. Sementara itu, serangan tarian Roh Kudus sudah mencapai bentuk puncaknya. Kekuatan suci yang tak tertandingi terus-menerus mengecam susunan besar dengan liar. Blue Driver God Killer Grid Array menunjukkan beberapa tanda kerusakan pada akhirnya. Orang bisa dengan jelas melihat perisai cahaya raksasa menyusut perlahan. Ukuran keseluruhannya berkurang sepertiga. Apakah mereka berhasil? Semua orang dari militer federal sangat gembira. Jika mereka bisa melemahkan Blue Driver God Killer Grid Array melalui serangan Roh Kudus Douluo Yali, maka mereka akhirnya akan bisa menghadapi makhluk abisal. Namun, ekspresi Yali sepertinya tidak santai sama sekali. Dia memiliki perasaan paling mendalam dari semuanya. Memang benar bahwa kekudusan menindas kejahatan. Namun pembunuh besar Array dibuat dari banyak roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Setiap roh dendam akan dilemahkan oleh serangan kekuatan suci. Tetapi mereka akan segera digantikan. Roh-roh pendendam lainnya akan mengambil alih sementara mereka yang lemah akan pulih di belakang. Seluruh proses akan terulang kembali. Meskipun tarian Roh Kudus Archangel melemah dari Blue Driver God Killer Grid Array, itu tidak bisa memberikan pukulan mematikan. Semburat sinar ungu hitam yang lebat bangkit tiba-tiba dari lorong abisal sebelum menyatu ke dalam Blue Driver God Killer Grid Array. Adegan mengerikan muncul. Blue Driver God Killer Grid Array yang baru saja ditekan beberapa saat yang lalu langsung pulih. Ini mendapatkan kembali kekuatan sebelumnya dalam sekejap mata. Aliran cahaya ungu hitam melesat keluar dari barisan besar untuk meledakkan para malaikat di langit. Itu adalah energi jahat yang dipenuhi dengan racun yang mencemari. Itu sangat memengaruhi kemurnian malaikat agung. Jelas, tarian Roh Kudus tidak bertahan lama jika dibandingkan dengan penampilan sebelumnya. Bab 1798 masih tidak berfungsi. Area besar bayangan cahaya keemasan tersebar di langit. Tarian Roh Kudus malaikat berakhir segera setelah itu. Yali pucat sekali. Dia hanya berhasil menstabilkan tubuhnya dengan dukungan Tang Wulin. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Perbedaan antara kekuatan dua energi itu terlalu banyak. Mereka telah mengumpulkan terlalu banyak kekuatan roh pendendam. Itu kuat dan padat di luar perbandingan. Energi suci hanya bisa melemahkannya. Itu tidak akan mematikan kecuali tarian Roh Kudusku dapat mencapai peringkat dewa. Untungnya, tarian Roh Kudus Malaikat Agung tidak sepenuhnya tidak berguna. Saat ini, Blue Driver God Killer Grid Array tetap di tempat yang sama tanpa melanjutkan kemajuannya. Di kejauhan, orang-orang di dalam markas komando menyaksikan pemandangan itu secara alami. Mereka berbalik diam sekaligus. 10 menit. Hanya itu yang diperlukan sebelum Blue Driver God Killer Grid Array mulai maju sekali lagi. Itu bergerak perlahan ke arah pangkalan Korps Angkatan Darat Barat. Sekali lagi, Tang Wulin dan orang-orangnya berusaha menyerang secara bergantian. Kekuatan-kekuatan balai perang God juga ada di sana. Namun,
Yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah memperlambat kemajuan Blue Driver God Killer Grid Array. Blokade berlanjut sampai senja. Jarak antara Blue Driver God Killer Grid Array dan garis depan Korps Angkatan Darat Barat turun ke 100 km terakhir. Di puncak gunung tempat pasukan pertahanan ditempatkan, orang sudah bisa dengan jelas melihat susunan besar. Dada setiap orang terasa sangat berat. Bagaimana mereka bisa bertarung melawan lawan seperti ini? Mereka hanya bisa membayangkan situasi yang akan terjadi jika lawan seperti itu tidak dihentikan. Garnisun menjaga posisi mereka dan mengunci semua jalan yang menuju benua. Korps tentara lainnya tidak bisa dipanggil untuk bala bantuan sekarang. Poin penting adalah bahwa itu akan sia-sia bahkan jika mereka bisa datang. Pergi dengan kecepatan saat ini dari Blue Driver God Killer Grid Array. Itu akan memakan waktu sampai fajar hari berikutnya sebelum mencapai garnisun Korps Tentara Barat. Dong Xian telah berkali-kali bergegas ke markas. Namun, proses modifikasi surga abadi belum selesai. Itu masih dilakukan di pos komando Korps Tentara Barat. Mereka pasti melakukan ini dengan sengaja. Shrek Academy dan Tang Sekte harus menunda-nunda dengan sengaja. Mereka ingin mengambil kesempatan untuk melemahkan kita. Dong Xian meraung dengan putus asa di dalam pos komando. Saat ini, selain darinya, Pagoda Roh Master Qiangu Dongfeng dan banyak personil tingkat tinggi Pagoda Spirit berada di pos komando Korps Tentara Barat. Seorang perwira militer berpangkat Letnan Jenderal berkata dengan cemas, "Komandan Resimen, Anda harus segera mengambil keputusan. Blue Driver God Killer Grid Array jelas bukan sesuatu yang bisa kita tolak. Saudara-saudara kita tidak akan dikorbankan untuk apapun jika mereka berusaha menghentikannya." Napas Dong Xian terdengar agak berat. "Diam. Apakah Anda pikir saya tidak menyadarinya? Pagoda Master Qiangu, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan?" Qiangu Dongfeng menggelengkan kepalanya dengan senyum yang dipaksakan. "Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kekuatan keseluruhan Array yang hebat terlalu kuat. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Satu-satunya harapan adalah surga abadi. Saya benar-benar tidak berharap kultus Roh Kudus mampu membuat entitas yang begitu kuat. Jenderal, saya khawatir kita hanya bisa mundur sekarang." "Mundur?" Dong Xian mengepalkan tangannya dengan erat. "Apa pentingnya retret? Mundur berarti mereka harus meninggalkan posisi pertahanan awal mereka. Butuh waktu untuk membangun posisi pertahanan. Juga membutuhkan waktu untuk menghapusnya. Sama sekali tidak ada waktu bagi mereka untuk menghapus struktur sekarang. Dengan kata lain, mereka tidak dapat membangun kembali struktur sekali lagi jika mereka memilih untuk meninggalkan posisi mereka. Selain itu, retret mereka berarti membuka jalan bagi pasukan Abisal. Sangat mungkin bahwa banyak makhluk Abisal akan melompat ke jalan setapak dan berbaris langsung ke tanah benua. Meskipun demikian, jika mereka memilih untuk tidak mundur, maka mereka akan langsung dikonfrontasi oleh serangan Blue Driver God Killer Grid Array. Serangan itu tentu akan menjadi bencana besar bagi Korps Tentara Barat. Kita tidak bisa mundur. Jika kita melakukan itu, kita akan dianggap penjahat federasi." Dong Xian menutup matanya dengan kesakitan. Qiangu Dongfeng memberi saran. "Bagaimana jika kita hanya berpura-pura mundur? Saya sangat curiga bahwa Shrek Academy dan Tang Sek menolak untuk memanfaatkan surga abadi. Mereka ingin menunggu sampai Blue Driver God Killer Grid Array telah menyebabkan kehancuran massal sebelum mereka menggunakan senjata. Mereka ingin melemahkan kita terlebih dahulu sebelum membunuh lawan. Selain itu, ledakan surga abadi pasti akan berdampak pada kita juga. Mengapa kita tidak berpura-pura mundur dan melihat respons dari markas komando dan sekte Tang?" Dong Xian membuka matanya sekali lagi. Kilau di matanya berkilauan gelisah. Di Shrek Academy dan perkemahan Tang Sek,
Banyak pembangkit tenaga listrik yang lelah duduk bersila di bawah live subtree. Mereka telah kehabisan tenaga. Namun mereka tidak berhasil menghentikan arai besar pembunuh darah yang bergerak maju. Mereka membutuhkan waktu untuk pulih dari kelelahan. Untungnya, live subtree ada di sana untuk membantu mereka pulih lebih cepat. Tang Wulin memfokuskan rohnya dan memulai pandangan batinnya untuk mengamati situasi di dalam tubuhnya. Dia merasa bisa menembus Blue Driver God Killer Grid Array jika dia menggandakan upayanya. Dia seharusnya bisa melakukan itu dengan mengandalkan tombak naga emas dan trisula emas. Bagaimana jika dia benar-benar bisa mencapai Array? Dia mungkin akan terpojok seperti kura-kura di toples setelah memasuki barisan. Mungkin dia tidak memiliki kesempatan untuk membebaskan diri lagi. Blue Driver God Killer Grid Array seperti bola karet. Bahkan jika dia berhasil masuk, bola karet akan secara spontan menyembuhkan dirinya sendiri dan menjebaknya di dalam. Akan lebih bagus jika dia ada di sisinya. Tang Wulin mengingat adegan di mana ia bergabung dengan Gu Yuena di masa lalu. Mereka mampu melepaskan transformasi Dewa Naga ketika mereka bersama. Mereka bahkan berhasil mengalahkan Sage King Abyssal ketika mereka menggunakan transformasi Dewa Naga. Mereka berdua jauh lebih kuat sekarang. Mereka mungkin memiliki peluang jika mereka bisa berkolaborasi satu sama lain. Tapi, apakah dia akan setuju untuk bekerja dengannya? Saat memikirkan hal ini, Tang Wulin membuka matanya perlahan dan menatap ke arah korps tentara barat. Bahkan pagoda roh tidak bisa menghentikan mereka pada saat genting ini. Lagi pula, korps tentara barat akan bersiap menghadapi serangan frontal. Tiba-tiba, Tang Wulin berdiri dengan heran. Karena puncak gunung adalah yang tertinggi di sekitarnya. Itu memberi mereka pandangan yang sangat luas. Dia memperhatikan bahwa korps tentara barat menunjukkan tanda-tanda gerakan. Mesya naik ke langit dan perlahan bergerak mundur. Sejumlah kendaraan di tanah juga mulai bergerak mundur dengan lambat. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka menarik diri dari posisi mereka? Masih ada waktu sebelum kedatangan Blue Driver God Killer Grid Array. Bagaimana mereka bisa mengabaikan posisi mereka? Tang Wulin buru-buru memanggil komunikator jiwa dan menghubungi markas komando. Panglima tertinggi, apa yang terjadi dengan korps tentara barat? Mengapa mereka tiba-tiba menarik diri? Apakah itu pengaturanmu? Tang Wulin membombardirnya dengan pertanyaan. Yu Guanzi jelas marah. Tidak, tentu saja tidak. Bagaimana mereka bisa meninggalkan posisi mereka begitu saja? F***. Saya tidak bisa mendapatkan komunikasi di korps tentara barat. Saya sudah mengirim seseorang ke sini. Tidak. Saya harus pergi secara pribadi untuk melihatnya. Jangan panik, Tuan Sekte Tang. Saya akan menghentikan mereka sekaligus. Dalam kemarahan, Yu Guanzi hampir terdorong ke kegilaan. Tindakan mendapatkan kaki dingin bisa dihukum oleh pengadilan militer. Selain itu adalah pelanggaran serius di mana hukumannya bisa berupa eksekusi dengan menembak. Dia tidak mengira korps tentara barat mundur pada saat ini. Jelas, mereka meninggalkan posisi mereka dengan memusatkan diri di belakang posisi mereka. Dia bergabung dengan Chen Xinji meninggalkan markas komando. Mereka langsung menuju korps tentara barat. Dong Xian yang mengenakan seragam militer berdiri di bahu Mesya merah darah. Itu adalah Mesya ilahi dalam bentuk serigala. Itu memungkinkannya untuk maju atau mundur dengan mudah. Dia menamainya setelah jiwa bela diri yang merupakan serigala ganas. Saat ini, ia berdiri di atas bahu serigala ganas yang mengawasi korps tentara barat dalam barisan pertempuran yang menunggu perintah. Dia tersenyum tipis, bangga. Sekarang, Yu Guanzi dan yang lainnya dalam mode panik. Dong Xian ingin melihat apakah mereka akan memanfaatkan surga abadi.
Dia tidak berencana mundur karena dia memahami peraturan militer dengan sangat baik. Blue Driver God Killer Grid Array berjarak setidaknya 6 hingga 7 jam dari mereka. Dia punya waktu yang cukup untuk memindahkan pasukannya kembali ke posisi pertahanan. Sebenarnya, mereka bertindak sesuai dengan rencana Qiangu Dongfeng. Mereka pura-pura menarik diri sehingga Akademi Tang Sekte dan Shrek akan memanfaatkan surga abadi sesegera mungkin. Chapter 1799, Fatal Crisis. Sementara itu, Dong Xian menoleh ke samping dan melihat ke satu arah saat merasakan perubahan energi. Dia melihat dua sosok datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia sudah siap untuk ini. Dia mengetuk Mesya serigala ganas di bawahnya. Dan sekaligus, Mesya berbalik. Ada kilatan cahaya di punggung Mesya dan itu membawanya ke arah Dong Xian. Dong Xian, apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang memberi Anda wewenang untuk bersiap mundur? Yu Guanzi belum datang. Tapi suaranya yang marah bergema di langit. Pada saat berikutnya, Divine Bruce Douluo bergabung dengan si tanpa batas Douluo Chen Xinji dan tiba di tempat di dekat serigala ganas Douluo Dong Xian. Panglima tertinggi, apa maksudmu? Kapan saya duduk bahwa kita akan mundur? Dong Xian memiliki ekspresi heran di wajahnya. Apa katamu? Yu Guanzi mengangkat tangannya dan menunjuk korps tentara barat yang sibuk di belakang. Dia meraung marah dan berkata, apa yang orang-orangmu lakukan jika tidak berusaha mundur? Dong Xian menghela nafas dan dengan sengaja membuat ekspresi sedih. Komandan tertinggi, kamu juga pernah melihatnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk melawan arai besar Blue Driver God Killer dengan cara apapun. Korps tentara barat kami juga tidak bisa menolaknya. Namun, Anda bisa merasa nyaman. Kami tidak mencoba menarik diri dari posisi kami. Kami hanya bersiap untuk melanjutkan pertarungan sambil menarik kembali. Kita tidak bisa membiarkan susunan besar itu menjebak kita dan menarik kita. Tentu saja, kita akan segera kembali ke posisi kita jika serangan surga abadi dapat tiba tepat waktu. Jangan khawatir. Korps tentara barat tidak akan mundur dari posisi meskipun hanya satu orang terakhir yang tersisa. Ini adalah tugas kita sebagai prajurit. Omong kosong. Yu Guanzi mengutuk keras. Setidaknya ada satu malam lagi sampai Blue Driver God Killer Grid Array tiba. Bahkan jika Anda melakukan pertarungan sambil mengalahkan mundur, Anda hanya harus melakukan setelah menerima pesanan saya. Apalagi sekarang bukan saatnya. Tanpa pesanan saya, siapa yang memberi Anda izin untuk mundur dari posisi Anda? Dong Xian memandangi ekspresi kesal Yu Guanzi. Untuk beberapa alasan, dia merasa agak senang. Panglima tertinggi, orang yang langsung tidak menggunakan sindiran. Akademi Shrek dan Tang Sekte menolak untuk memanfaatkan surga abadi untuk mengingkari pagoda roh dan kita. Bukan. Anda harus tahu tentang ini lebih dari kami. Hanya surga abadi yang bisa mematahkan susunan hebat sekarang. Namun Anda menyetujui penundaannya. Mungkinkah kehidupan saudara-saudara kita di korps tentara barat tidak layak? Saya tidak akan benar-benar mundur. Tetapi Anda dapat memberitahu Tang Sek dan Shrek bahwa jika mereka tidak meluncurkan surga abadi, kami akan mundur dari posisi itu. Kamu, Yu Guanzi sangat marah sehingga dia kehilangan kata-kata. Aku bisa menjamin bahwa Akademi Shrek dan Sekte Tang tidak sengaja menunda-nunda. Kata Douluo Laut tanpa batas Chen Xinji dengan suara yang dalam. Dong Xian memutar matanya. Dia menoleh ke samping dan menatap Chen Xinji. Penatua Chen, dapatkah Anda menjamin itu? Jika bukan karena Anda, surga abadi akan tetap bersama federasi. Apakah itu akan menyebabkan banyak masalah? Tatapan Chen Xinji berubah. Dan aura mengerikan meledak dari tubuhnya tiba-tiba. Itu sangat kuat sehingga membengkokkan langit di atas mereka.
dengan kasar memelintirnya seperti semburan besar. Dongxian menjadi pucat untuk sesaat ketika dia menyadari bahwa dia melangkah terlalu jauh dengan ucapannya. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia berhadapan dengan aura limit Douluo yang berperingkat Kuasi God. Dia juga seorang limit Douluo. Tetapi dia baru saja menyentuh ambang batas peringkat dewa baru-baru ini. Dia masih jauh dari Kuasi God. Chen Xinji sudah tua, sakit dan hampir mati. Bagaimana dia masih bisa memiliki aura yang begitu hebat? Saat dia merasa heran, tiba-tiba suara ledakan keras dan keras datang dari dekat. Tiba-tiba, bola cahaya berapi menyala di posisi di mana korps tentara barat baru saja ditarik dari. Bom yang memekakkan telinga meledak dengan keras seperti petir kemudian berubah menjadi bola api yang sangat besar. Itu meledak pelanggaran besar di garis pertahanan mantap korps tentara barat sekaligus. Apa yang sedang terjadi? Serigala ganas Douluo Dongxian sangat terkejut. Apa yang terjadi? Bagaimana situasi di posisi itu? Di mana para petugas yang bertugas? Dia bertanya melalui komunikator jiwa dengan cemas. Sementara itu, sesuatu sedang mengisi ke posisi dengan kecepatan tinggi melalui celah besar yang diisi dengan cahaya berapi-api. Apapun mereka menghancurkan lokasi, membuat kekacauan saat mereka bergerak. Sosok di depan adalah makhluk seperti banteng raksasa dengan tubuh besar lebih dari 100 meter. Banteng raksasa ini memiliki sepasang tanduk sepanjang 50 meter. Di mana itu berlalu, bahkan paduan tidak bisa menghentikan pengisian dan membanting. Itu dibebankan ke posisi dan mulai mendatangkan malapetaka. Tiba-tiba, Dongxian merasa kedinginan mengalir di dadanya. Pikirannya menjadi kosong seketika. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya pikir Blue Driver God Killer Great Array tidak akan tiba untuk satu malam lagi. Tapi, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal. Keegoisan dan kecemburuannya membutakannya sehingga dia mengabaikan sesuatu yang penting. Meskipun Blood River God Killer Great Array benar-benar disegel dari sisi mereka, itu bisa dibuka ke Legiun Abyssal kapan saja. Meskipun dia tidak tahu bagaimana pasukan Abyssal menghindari alat deteksi jiwa mereka dan tiba di posisi defensif korps tentara barat, dia menduga bahwa serangan yang tak terduga itu tentu saja direncanakan untuk menargetkannya. Yu Guanzi dan Chen Xinji juga sangat terkejut. Jika bukan karena perubahan ekspresi Dongxian yang drastis sementara itu, mereka bahkan akan mulai curiga bahwa Dongxian adalah seorang pengkhianat. Sial, kirim pesanan saya. Segera kembali ke posisi Anda dan hentikan makhluk Abyssal. Cepat, Dongxian meraung keras. Mesya serigala ganas di bawahnya membuka palka dan dia langsung terjun ke dalamnya. Radians muncrat dari belakang Mesya serigala ganas. Itu berubah menjadi aliran cahaya terang dan melesat lurus ke arah korps tentara barat. Apakah dia egois di dalam? Dongxian masih seorang prajurit. Dia adalah seorang pejuang sejati. Dia mengandalkan kemampuannya untuk berjuang menuju posisinya saat ini. Dia memiliki kegigihan, kehormatan dan kemampuan yang luar biasa. Satu, dia sangat sadar akan pentingnya situasi yang terjadi di hadapannya pada saat itu. Dia tidak benar-benar akan menarik pasukannya lebih awal. Tapi sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Dia hanya bisa melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk meminimalkan kerugian. Seperti orang kesurupan, Dongxian langsung menuju perkemahan. Korps tentara barat berada dalam kekacauan kacau. Di sisi pembangkit tenaga spirit pagoda yang mengikuti korps tentara barat saat mereka berpura-pura mundur. Qiangu Dongfeng juga pucat juga. Apakah itu suatu kebetulan? Tentunya itu tidak mungkin hanya kebetulan. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Qiangu Dongfeng telah mengusulkan untuk berpura-pura mundur.
Saat mereka menarik pasukan dari posisi mereka sementara Dong Xian sedang berdiskusi dengan Yu Guanzi dan Chen Xinji. Pasukan abisal telah tiba. Waktunya terlalu kebetulan, kan? Qiangu Dongfeng menduga bahwa ada orang dalam yang hampir secara instan. Seseorang dari Roh Kudus Chul telah menyelinap ke korps tentara barat. Di sisi lain, tempat yang paling mungkin ditempuh untuk menempuh jarak 1 mil adalah Spirit Pagoda. Sama seperti Dong Xian, dia tidak akan pernah berharap bahwa benua itu akan dihancurkan, tidak peduli seberapa egoisnya dia. Siapa orang dalam? Matanya yang galak menyapu orang-orang di sekitarnya. Tetapi ia tidak berhasil menemukan apapun. Tatapan semua orang tetap tertuju pada dirinya sendiri sementara itu. Qiangu Dongfeng berteriak marah dengan sikap dingin di matanya. Ayo pergi. Bergabunglah dengan korps tentara barat untuk menghentikan musuh bersama. Dia tidak punya pilihan lain selain mengambil risiko dan berjuang untuk hidupnya. Dia mengangkat lengan untuk memanggil staf naga peluncurnya. Master Pagoda Roh Pagoda memimpin untuk menyerbu langsung ke arah pelanggaran. Raungan naga datang dari sisinya. Di sisinya, Gu Yuena mengikuti sambil mengangkat tombak naga perak di tangannya. Cahaya perak mekar dari tubuhnya ketika armor pertarungan 4 kata miliknya dilepaskan. Saat dia memanggil armor perang 4 kata perak yang tak tertandingi. Mempesona. Dia secara naluriah melihat ke kejauhan ke arahnya. Apakah Anda tahu bahwa armor perang 4 kata saya disebut kilin tarian perak? Aku tarian perak naga kilin Gu Yuena. Korps tentara barat pantas reputasinya sebagai divisi paling elit. Meskipun ada perubahan yang tak terduga, mereka masih berhasil bereaksi terhadap situasi sekaligus. Pasukan Misha menyerang terlebih dahulu. Sementara seluruh pasukan kembali ke posisinya. Serigala ganas Douluo Dong Xian terbang di garis depan. Dia mengandalkan kecepatan Misha ilahi untuk tiba di daerah di atas pelanggaran hampir seketika. Bab 1800, Sabit Jahat. Melihat medan perang dari atas, dia akhirnya menyadari dari mana musuh datang. Sebuah gua raksasa muncul di tanah tidak jauh dari posisi korps tentara barat. Makhluk abisal mengalir keluar dari mulut seperti riam. Tidak ada keraguan bahwa makhluk itu berasal dari bawah tanah. Tidak lagi penting baginya untuk mengetahui bagaimana makhluk-makhluk ini keluar saat menyembunyikan aura mereka. Yang paling penting sekarang adalah menemukan cara untuk menahan makhluk abisal ini kembali. Sementara itu, makhluk abisal humanoid tiba-tiba melompat tinggi ke udara dari bawah tanah. Itu bertujuan untuk Dong Xian di langit. Penampilannya hanya sedikit mirip dengan manusia. Memiliki kepala dan 4 anggota badan. Namun, kedua lengannya benar-benar berbeda dari tangan manusia. Lengannya adalah 2 bilah sabit raksasa yang berkilauan dengan cahaya kuning gelap. Selain itu, manusia ini tingginya sekitar 5 meter. Itu memiliki sepasang sayap terlipat yang tampak sangat tipis di punggungnya. Tetapi gerakannya sangat cepat. Itu tiba di depan Misha ilahi Dong Xian dalam sekejap. Itu adalah pisau sabit yang mengiris Misha-nya. Dong Xian adalah seorang jenderal hebat dengan banyak pengalaman tempur. Dan Misha serigala ganasnya menghindar ke langit. Pada saat yang sama, Misha mengangkat cakar depannya dan menembakkan beberapa lusin sinar cahaya dengan kecepatan kilat. Sinar membentuk jaring mematikan sebelum menuju ke arah lawan. Namun, makhluk itu terlalu cepat. Bahkan lebih cepat dari Misha ilahi Dong Xian. Tubuhnya berputar di langit seperti gasing. Gerakan memutar membuat denyut lengan bawahnya dengan bayangan sisa yang memotong jaring sinar jiwa. Itu tiba di depan Misha serigala ganas di saat berikutnya. Tiba-tiba, makhluk abisal dengan lengan sabit berhenti. Seluruh tubuhnya bergetar seolah tersengat listrik. Pada saat berikutnya, Misha serigala ganas Dong Xian menghantamnya dengan ganas yang kejam. Ledakan.
Makhluk abisal diledakkan oleh dampak. Meski begitu, tubuh makhluk itu berkedip di langit saat terbang mundur dan menghilang ke udara tipis begitu saja. Makhluk abisal yang begitu kuat. Meskipun Dongxian bisa dengan jelas merasakan bahwa masih ada beberapa perbedaan antara kemampuan lawan dan kemampuannya. Kecepatan lawan sebenarnya telah melampaui Mesya serigala ganasnya. Makhluk abisal ini hanya akan membantai Mesya biasa. Dia heran dengan realisasinya. Sementara itu, pertempuran di tanah sudah dalam ayunan penuh. Ada lebih dari 30 makhluk abisal raksasa seperti banteng. Panjangnya lebih dari 100 meter. Masuk ke garis pertahanan terlebih dahulu. Mereka mendatangkan malapetaka dengan tanduk mereka yang sangat panjang dan seluruh tubuh mereka ditutupi oleh sisik yang sangat tebal dan berat. Sinar jiwa biasa dan meriam jiwa tidak akan menghentikannya bahkan untuk sesaat. Dilihat oleh pertahanan mereka. Mereka tidak sekuat Guardian Longhorn Beetles. Tetapi kumbang jauh lebih lemah daripada mereka dalam kekuatan ofensif. Perbedaan terbesar antara mereka dan Guardian Longhorn Beetles adalah bahwa mereka tidak mampu terbang. Makhluk-makhluk abisal ini dikenal sebagai mammoth abisal. Mereka adalah pengisi daya paling ganas di medan perang pesawat abisal. Abisal mammoth tidak berhasil masuk ke lorong dan tiba pada saat bencana yang dibawa oleh pesawat abisal 6.000 tahun yang lalu karena kekuatan keseluruhan mereka yang tangguh. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke pesawat benua Douluo. Abisal mammoth hidup pada tingkat ke-13 dari pesawat abisal. Mereka relatif lebih sedikit jumlahnya. Tetapi kemampuan ofensif dan defensif mereka luar biasa. Mereka adalah salah satu kekuatan tempur utama makhluk abisal di medan perang. Di sisi lain, makhluk abisal yang memberikan serangan mendadak ke Dongxian sebelumnya bahkan lebih kuat. Itu dikenal sebagai sabit jahat abisal. Abisal Evil Cycles hidup di tingkat kelima jurang maut. Mereka adalah salah satu spesies makhluk abisal yang paling menakutkan. Mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikan ruang dan mereka paling ahli dalam pembunuhan. Mereka juga pendukung setia abisal Sage King dan mereka dikenal sebagai jaksa abisal. Setiap abisal Evil Cycle memiliki kemampuan yang melampaui judul Douluos manusia. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya makhluk-makhluk ini. Baik Mammoth Abisal dan Abisal Evil Cycles adalah pasukan tempur yang benar-benar elit dari pesawat abisal. Ini adalah pertama kalinya mereka secara aktif bertarung dalam perang ini. Pasukan Mesya Korps Angkatan Darat Barat adalah yang pertama yang melibatkan makhluk-makhluk ini di udara. Lebih dari 1.000 Mesya memimpin untuk menyerbu ke medan perang. Komandan masing-masing batalion Mesya mengemudikan Mesya hitam. Mereka mengecam segala macam sinar jiwa dan meriam jiwa pada makhluk abisal. Sementara itu, sosok seperti hantu tiba di sebelah makhluk abisal. Dengan tinggi lebih dari 5 meter. Abisal Evil Cycles lebih kecil dari Mesya. Meskipun demikian, kecepatan mereka ekstrim. Mereka bergerak sangat cepat sehingga sulit untuk melihat mereka dengan mata telanjang. Dengan hampir setiap kedipan, Mesya dibelah dua melalui pinggang dan jatuh dari langit. Lebih dari 30 Abisal Evil Cycles adalah mesin pembunuh di udara. Di mana makhluk-makhluk ini berlalu, para Mesya menghujani dari atas. Di sisi lain, Mammoth Abisal sedang mengisi daya di mana-mana. Tetapi mereka bukanlah makhluk yang menciptakan kehancuran terbesar. Itu adalah klan bawahan yang diikuti oleh pihak mereka. Mantel Abisal. Mantel Abisal ini terlihat agak mirip dengan mantel doa. Tetapi mereka tidak sepenuhnya sama. Mantel di benua Douluo memiliki tubuh panjang dan ramping yang bergerak cepat. Apalagi mereka bisa terbang. Mantel Abisal ini tidak memiliki sayap. Tetapi mereka memiliki kaki yang tebal dan kuat yang memungkinkan mereka untuk melompat. Setiap Abisal Mantis memiliki panjang sekitar 3 meter.
Tetapi sepasang kaki depannya yang seperti kapak lebih dari 2 meter. Tubuh mereka pendek, tebal dan berat. Dan kemampuan mereka untuk melompat sangat mengejutkan. Kecepatan serangan mereka juga sangat cepat. Setelah Abyssal Mammoth menghancurkan pertahanan yang kokoh, Abyssal Mantis ini melonjak ke dalam celah seperti air jinak dan dengan kejam menghancurkan segala sesuatu yang dapat dijangkau. Ini adalah bagian dari situasi yang benar-benar menakutkan. Aura mengerikan memenuhi udara. Dan rasanya seolah seluruh dunia telah berubah menjadi abu-abu gelap. Serangan Korps Angkatan Darat Barat memang mengakibatkan kematian yang agak parah bagi makhluk Abyssal. Namun makhluk Abyssal masih memiliki pertahanan yang mengejutkan. Pasukan tempur utama serangan mendadak ini datang dari 3 klan Abyssal Mammoth, Abyssal Evil Sickle dan Abyssal Mantis. Hanya 3 klan ini yang memiliki kemampuan untuk menggali dan bergerak di bawah tanah dengan kecepatan tinggi. Abyssal Evil Sickles memanfaatkan kemampuan mereka untuk mengontrol ruang untuk menipu semua perangkat deteksi dan membawa pasukan Abyssal ke Korps Tentara Barat. Tujuan mereka sangat sederhana, mereka datang untuk menyebabkan kehancuran. Mereka akan menghancurkan garis pertahanan seluruh Korps Tentara Barat. Ada cahaya perak berkilauan dan suara dering logam berbenturan. Kaki depan Abyssal Evil Sickle diblokir untuk menyelamatkan Misha Ungu dari malapetaka tertentu. Sinar perak segera berubah menjadi sosok bercahaya yang memenuhi langit dan menutupi ruang besar di sekitar area. Sabit jahat Abyssal memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah. Sinar perak berkedip-kedip di sayapnya saat hendak melarikan diri ke ruang angkasa. Namun, ia segera menyadari bahwa ruang di sekitarnya benar-benar tersegel. Seorang wanita yang mengenakan baju besi perak berdiri di depan Abyssal Evil Sickle. Tatapannya yang dingin menyapu sekali. Pada saat berikutnya, cahaya tombak yang memenuhi langit menyelubungi sabit jahat. Abyssal Evil Sickle pantas mendapatkan reputasinya sebagai makhluk kuat dari tingkat kelima jurang maut. Itu menarik tubuhnya kembali dengan tiba-tiba. Segera setelah itu, sepasang cakar depannya mendorong ke depan dengan kecepatan kilat lebih dari 100 kali. Itu seperti badai di langit. Sinar kuning gelap berkilauan dari cakar depannya. Dan efeknya hampir menyihir. Itu benar-benar bisa menggunakan cahaya untuk membutakan lawan dari melihat serangan cakar depannya. Sungguh sia-sia bahwa lawannya terlalu kuat. Udara di sekitarnya berubah menjadi musuhnya. Cakar depannya tiba-tiba berhenti sejenak selama penusukan berkecepatan tinggi. Pada saat berikutnya, udara meledak dan menekan di sekitar tubuhnya untuk menghentikannya bergerak. Ada cahaya perak saat tombak perak yang mempesona itu menembus dadanya. Tubuh Evil Sickle meledak dengan ledakan keras. Itu berubah menjadi kabut kuning gelap yang jarang terlihat dan hendak melarikan diri. Makhluk Abyssal dengan peringkatnya tidak hanya mampu mengubah dirinya menjadi energi Abyssal untuk melarikan diri. Itu juga bisa mengubah dirinya menjadi jiwa yang mempertahankan fungsi kognitif dan kesadarannya. Ketika dibangkitkan, itu akan tetap menjadi diri aslinya. Sayangnya untuk yang ini, tombak naga perak tepat di depannya bersambung.